Podsasti. Welcome to Podsast. It is Podsast. I share because I care. Selamat siang pemirsa, hujan deras yang mengguyur Manado pada Kamis sore menyebabkan banjir di berbagai wilayah. Selengkapnya bersama saya Aida Prasasti hanya di merdeka.com. Sas, ini kan podcast. Oh iya mas, ya ampun sampai lupa kalau ini Podsast. Podcast Sasti. Jadi podcast kali ini aku bakal ngobrol sama mentor industriku nih di merdeka.com. By the way, udah ada Mas Bimo nih. Apa kabar Mas Bimo? Baik. Oh iya, jadi ini podcast baik juga mas. Jadi podcast ini santai aja ya mas. Kita nganggap pendengar tuh kayak teman-teman kita nih. Yaudah langsung aja deh Mas Bimo, boleh dikenalin dong sama teman-teman aku. Sebenarnya siapa sih orang yang lagi bicara nih sama Sasti? Aku Bimo. Aku saat ini tuh lagi mendapat amanah sebagai konten kreatif di merdeka.com. Di Merdeka ini sudah hampir 1 dekade dan di desk konten kreatif ini aku juga sebagai mentor Sasti, Taca, Kia, dan Harits. Tapi tadi di-mention dari tadi merdeka.com. Mungkin nih teman-teman aku belum tahu nih mas, merdeka.com itu sebenarnya apa sih? Merdeka.com itu adalah hasil dari kolaborasi antara media dan teknologi. Kebanyakan media online itu kan dibangun sebagai bagian dari pengembangan perusahaan media ya, atau dibangun oleh orang-orang media. Tapi merdeka.com itu justru dibangunnya oleh perusahaan teknologi. Aku boleh tahu dong mas, nilai-nilai perusahaan dari merdeka.com ini apa dan mungkin mempengaruhi kinerja para karyawan di sini. Merdeka.com tuh bukan yang pertama yang baru. Jadi kita tuh bermimpi untuk bisa menciptakan yang merdeka berkreasi. Jadi bagaimana menjanjikan informasi yang sebenarnya dan enak dinikmati gitu Sas. Jadi World Wide Web ini di www ini kan luas ya. Jadi perlu ada informasi yang harus benar, cepat disajikan, cepat tanggung jawabkan gitu. Jadi itu adalah World Wide Web Organization atau organisasi yang hidup dari, jadi orang-orangnya hidup, berkarya, bisa di googling, bisa diajak ngobrol tuh lewat internet. Bahkan menghidupi keluarganya tuh juga dari internet. Wah, menarik banget ya teman-teman. Ini the power of internet. Karena sejujurnya aku sendiri juga ngerasain itu loh mas. Dari internet itu ternyata juga bisa menghidupi aku sebagai remaja boros gitu ya. Tapi kan kalau ngomongin soal soal berita-berita nih, kan merdeka.com tuh menyajikan banyak berita-berita mas. Tapi sebenarnya kan banyak nih berita-berita juga di website, ya kan? Apa sih yang membuat merdeka.com itu beda, unique selling point dari merdeka.com? Jadi kalau kamu lihat nih logo Merdeka sekarang tuh kan warna-warni ya. Oh iya. Kayak pelangi ya. Nah, jadi itu merepresentasikan bahwa itu warna-warna kebebasan dalam menyampaikan informasi. Jadi tidak terikat oleh paham tertentu atau kepentingan tertentu. Jadi jadi kita bisa mau ngapain aja, mau mempunyai ide apa aja di sini kita tampung gitu. Tapi tetap akan di logo itu ada dasarnya putih ya, atau hitam di beberapa momen tertentu gitu. Itu maksudnya mendasari etikat kita untuk selalu ada di jalan yang benar, bukan seenaknya sendiri. Jadi walaupun kita bebas, tapi kita juga punya term and condition atau SOP yang udah dipakem. Tujuannya ya sebagai sebuah media yang bisa diakses oleh jutaan orang melalui teknologi tanpa batasan atau dibatasi, karena tidak ada yang lebih berharga daripada menjadi merdeka. Wah, luar biasa sekali ini mas. Tapi aku setuju banget sih sama ada
kepakeman itu, karena kan ini berita ya Mas. Banyak juga di luar sana aku menemui berita-berita yang sebenarnya ini malah di luar batasan nih, tapi Merdeka tetap menjaga serta mempertahankan kualitas itu. It is podcast. Langsung aja ya, kan aku ngeliat nih Mas, Merdeka.com ini udah shifting ke ranah kreatif. Apalagi semenjak kehadiran kami nih, kita lihat juga akun TikToknya mulai ada konten-konten. Itu sebabnya kenapa ada Sasti, kenapa ada Harits, kenapa ada Kia, kenapa ada Taca di sini. Nah, sejak kapan dan kenapa sih Mas Merdeka.com itu memilih untuk buat konten kreatif? Ke konten kreatif ini, desk konten kreatif ini baru ada 6 bulan terakhir ini sih. Jadi kita sadar kita harus berubah untuk memfasilitasi anak-anak muda atau generasi Z ini dalam mengkonsumsi berita gitu. Jadi kita ingin memberi warna baru dengan mengemas pemberitaan dengan cara yang temporer atau kekinian. Oh, luar biasa. Jadi menyasar semua kalangan ya, target audiensnya lebih besar lagi. It is podcast. For your information nih teman-teman aku, kalau aku di sini tuh udah hampir memasuki bulan ketiga ya, dan di sini tuh setiap Senin kita selalu sharing, kita selalu brainstorm nih apa aja yang mau dieksekusi untuk konten kreatif kita selama seminggu ke depan. Tapi sebenarnya Mas, ini aku kepo juga nih. Sebenarnya konten kreatif ini yang kita buat, apakah jadi malah merubah identitas dari Merdeka itu sendiri nggak sih Mas? Enggak sih sebenarnya ya. Jadi karena kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kita tuh ingin memberi warna baru dengan mengemas pemberitaan dengan cara yang kekinian. Jadi ya itu identitas tetap dijaga, tapi cara mengemasnya saja yang berbeda. Nih aku sebenarnya tadi mau nanya nih Mas, target konten kreatif di Merdeka.com ini apa? Tapi sebenarnya tadi udah menjawab ya. Kalau targetnya tuh sebenarnya lebih dikhususkan untuk Gen Z gitu ya. It is podcast. Dari perspektif Mas Bimo sendiri, gimana sih Merdeka itu mengemas konten hingga membuat sebuah berita layak untuk ditampilkan? Jadi tentunya kita mulai berangkat dari isu atau masalah yang menjadi keresahan atau perhatian masyarakat. Nah dari situ kita namanya belanja isu. Wah, menarik nih teman-teman, belanja isu. Kemudian kita meneliti apa aja nih yang jadi yang lagi trending lah, kalau kalian bahasanya kalian ya, satu lagi trending gitu. Terus dari sana kita mencoba konfirmasi ke narasumber yang berkompeten, yang terkait untuk mendapatkan jawaban. Jadi kita benar-benar memberitakan atau menyampaikan suatu konten tuh yang udah sahih, jadi yang nggak hoax ya, mengonfirmasi untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Jadi kita juga pengen sesuai tagline kita, Be Smart ya, kita mencerdaskan bukan menyesatkan orang-orang. Setelah itu baru kita kemas pemberitaannya seperti yang diinginkan, bisa dalam bentuk tulis, video atau konten kreatif. Iya, makanya kalau misalkan aku pribadi sih Mas, dari divisi konten kreatif juga kadang ngambil berita tuh dari artikel tertulis di merdeka.com, karena memang dari satu tema itu bisa dikemas dengan penyajian yang berbeda-beda gitu, dan berbeda-beda juga di tiap platform. It is podcast. Oke Mas, kita udah hampir menuju penghujung podcast kita kali ini. Tapi sebelumnya aku kepo kan, karena Mas Bimo nih mentor industri kita nih. Boleh dong Mas dikasih feedback mahasiswa yang jalanin studi kerja di sini tuh kayak gimana sih? Kalian sih ini ya kreatif iya. Terus ide-ide baru kalian sangat membantu. Kemampuan kalian itu membantu banget kita dalam bekerja di sini. Jadi senang sih ada kalian yang bisa hadir, dan diharapkan kami juga bisa memberi kalian pengalaman kerja untuk kalian ke depannya bisa Pasti. masuk ke dunia industri manapun kalian bisa
langsung tune in gitu ya, bisa langsung adaptasi, jadi nggak perlu perlu adaptasi lagi untuk bisa langsung gas. Oh yes. Sebenarnya aku deg-degan tadi dikira feedbacknya kayak gimana. Untungnya bagus ya teman-teman semua di sini. It is podcast. Oke Mas, kita udah hampir berapa menit nih menemani teman-teman di sana. Terima kasih Mas Bimo udah mau sharing-sharing bersama dengan Sasti. Semoga bisa diambil pelajarannya juga sama teman-teman di sini. Oke, terima kasih Mas Bimo. It is podcast. I share because I care.